Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran tematik kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, muatan pelajaran SBDP 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah, muatan pelajaran IPA KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa puber. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Masa anak-anak merupakan masa keemasan atau sering disebut masa Golden Age. Biasanya ditandai oleh perubahan cepat dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Masa pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Mari sama-sama kita lihat contoh berikut ini. Kolom berikut ini diisi oleh anak laki-laki. 1. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Belum. 2. Apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Sudah. 3. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang mengalami lebih besar dari suara sebelumnya? Sudah. 4. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Belum. 5. Apakah kamu sudah merasa dada lebih bidang dari sebelumnya? Sudah. Kolom diisi oleh anak perempuan. 1. Apakah kamu mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Belum. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Sudah. Apakah panggulmu sudah mulai melebar? Belum. Apakah kulitmu sudah mulai menjadi lebih halus? Belum. Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan lebih kurang selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Mari sama-sama kita bahas soal berikut ini. 1.
Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi atau Tari Kelana Topeng? Jawabannya, informasi tentang Tari Kelana Topeng. 2. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Jadi jawabannya anak-anak, sesuai. Judul menunjukkan isi bacaan. 3. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Jawabannya, informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng adalah mengetahui asal Tari Kelana Topeng, unsur-unsur Tari Kelana Topeng, dan busana serta properti Tari Kelana Topeng. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. 1. Melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Lakukan gerak 8 kali 2 hitungan. 2. Mengangkat kaki kanan diangkat, lalu ditapakkan. Kemudian, kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Nama tarian Bethaya Ketawang, asal daerah tarian Surakarta. Unsur karya tari yang diamati dilakukan oleh 9 orang penari wanita menggunakan pakaian pengantin adat Jawa lengkap dengan aksesorisnya. Tarian ini diiringi dengan musik dan alat musik yang digunakan untuk mengiringi alat gendhing ketawang. Tari Bethaya Ketawang adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika upacara peringatan kenaikan tahta raja. Tanggapan terhadap karya tari, sakral, anggun, magis, tarian yang diiringi dengan mitos atau cerita rakyat. Sekian untuk video pembelajarannya hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.